Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup itu. Kembali kita memikirkan tentang Kristus yang kukenal sesudah kita berbicara Yesus yang setara dengan Allah. Yang kedua, kita juga sudah berbicara Yesus, Allah yang mengosongkan diri. Maka sekarang kita akan berbicara Yesus, Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian. Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita berpikir di dalam bagian seperti ini, bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan itu. Yesus disaksikan oleh Alkitab setara dengan Allah. Yesus disaksikan oleh Alkitab adalah Allah itu sendiri yang ada di dalam surga mulia. Tetapi dia Allah yang mengosongkan dirinya, Allah yang melepas atribut keilahiannya dan mau menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri, melepas atributnya. Nah, waktu dikatakan Yesus menjadi manusia di dalam kitab Injil Yohanes, ini yang kita kenal dengan istilah inkarnasi. Nah, inkarnasi dengan reinkarnasi itu dua hal yang berbeda, baik secara pemahaman apalagi kontennya. Inkarnasi adalah Allah menjadi manusia, masuk ke dalam daging dan darah, itu aslinya. Artinya lagi menjadi manusia yang seutuhnya, berdaging dan berdarah, ada dagingnya, ada darahnya. Nah, jadi di dalam bagian seperti begini kita mesti memahami pengertian yang digambarkan oleh Yohanes pasal 1 yang harus kita pahami dengan utuh, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, masuk ke dalam daging dan darah, menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, jadi bukan manusia jadi-jadian. Ini perlu untuk dimengerti. Nah, saudara yang kekasih, di dalam memahami bagian seperti begini, bagaimana kemudian kita belajar memahami kebenaran yang utuh itu? Maka ketika dikatakan Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia, diam di antara kita, maka yang pertama adalah kita harus mengerti dulu, dia menjadi manusia. Sebelumnya apa? Nah, itu sudah kita bicarakan. Sebelumnya dia adalah Allah yang kekal, yang tinggal di kekekalan di surga yang mulia. Sebelumnya dia setara dengan Allah. Tetapi kemudian dia mengosongkan dirinya, ya, melepas atribut keilahiannya, melepas kekekalannya, dan dia menjadi manusia. Nah, jadi waktu dia menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Allah, itu Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ini pengertian perlu juga untuk kita pahami, karena banyak sekali orang salah paham tentang hal ini. Selalu berpikir bahwa umat Kristen atau kekristenan itu atau gereja itu telah membuat Yesus yang manusia itu jadi Tuhan atau jadi Allah. Saya pikir ini kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Tetapi memang harus diakui juga, kesalahpahaman itu banyak sekali muncul lebih karena ruang yang diciptakan oleh orang Kristen sendiri, atau juga ketidakmampuan untuk menjelaskan kebenaran itu seutuhnya. Nah, ini juga jadi masalah yang serius. Nah, saya pikir ini perlu satu kehati-hatian pada kita, supaya kita mampu menjabarkan atau menjelaskan itu seutuhnya, jangan sepotong-sepotong. Itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, jadi Yesus yang menjadi manusia adalah Allah itu. Nah, inkarnasi tadi adalah masuk ke dalam daging dan darah. Sementara kalau reinkarnasi itu bukan konsep Kristen. Itu ada pada saudara-saudara kita Buddha, yaitu orang dilahirkan kembali. Karena dipahami hidup itu circle, berputar. Jadi hari ini kita lahir, nanti mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, dalam pola hidup yang berbeda atau kualitas hidup yang berbeda. Sangat tergantung kepada nilai hidup, amal ibadah, moral hidup sebelumnya untuk menyongsong hidup yang akan datang. Nah, kita tidak sedang berbicara reinkarnasi, ya. Tetapi itu gambarannya supaya saudara bisa mengerti. Nah, inkarnasi satu kali ketika Allah menjadi manusia.
Itu inkarnasi. Penyeberangan hanya bisa dilakukan oleh Allah menjadi manusia, tetapi tidak pernah bisa manusia menjadi Allah. Jadi kita setuju kepada orang yang mengatakan, celakalah orang yang menuhankan manusia, celakalah orang yang mengatakan Yesus manusia itu adalah Tuhan. Betul? Kalau dipahami memang Yesus adalah manusia biasa. Tetapi ada persoalan serius. Alkitab mengatakan, Alkitab yang bersaksi, bukan gereja yang mengada-ngada, bahwa Allah menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, waktu dia menjadi manusia itu yang kita sebut inkarnasi. Allah menjadi manusia tadi itu. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini bukan manusia menjadi Allah. Ini yang harus kita pahami, yang bagian pertama. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, bagaimana firman hidup Kristus Yesus Tuhan itu menjadi manusia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena mestinya dia tidak perlu menjadi manusia, dia tidak usah menjadi manusia. Ngapain ngurusin manusia, kan begitu? Kenapa? Karena manusia adalah pendosa, manusia sudah berdosa, manusia sudah salah. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kemudian Tuhan menyatakan kebenaran yang luar biasa itu, bagaimana kemudian kita melihat kepada fakta yang aktual, bagaimana kemudian kita memperhatikan ketika kehidupan itu bergerak secara dinamis, dan akhirnya kita melihat bagaimana Allah, Yesus Kristus Tuhan itu rela menjadi manusia. Yang kita kenal, Yesus Kristus manusia yang anak manusia. Nah, jadi saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Yang kedua, sebetulnya kan dia bisa menyelamatkan kita dari surga di sana, mengingat kemahakuasaannya apapun dia bisa. Tetapi ini juga menarik. Bagaimana Allah konsekuen dengan segala ketetapan hukumnya. Siapa yang melanggar harus mati. Maka dia juga tidak berlaku semena-mena dan mengubah menurut seenaknya. Itu yang menarik. Karena dia taat atau menegakkan apa yang dilakukannya. Ini bedanya manusia membuat hukum. Manusia bikin hukum, manusia yang melanggarnya. Manusia yang bilang semua sama di depan hukum, tapi perilakunya tidak. Ya, itu sehingga seringkali basa-basi para pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik yang ngomong kosong semua, begitu ya. Karena kita tahu fakta atau kebenarannya. Nah, kita kembali dulu di dalam memikirkan tadi, maka bagaimana kemudian dia memperhatikan hak itu, maka harus ada yang menjadi korban terhadap dosa tadi. Nah, itulah Yesus. Maka Yesus menjadi manusia. Nah, jadi saudara yang kekasih, di sini menjadi menarik. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang layak untuk menjadi penebus dosa. Karena manusia semua sudah berdosa. Itu kesaksian Alkitab, baik di PL maupun di PB. Ya, Paulus menegaskan itu dalam Roma pasal 3 dengan jelas. Nah, jadi Yesus menjadi manusia adalah sesuatu gegap gempita yang luar biasa, ekspresi cinta kasih yang tak terbilang. Karena untuk menjadi manusia, dia harus mengosongkan dirinya, melepas atribut keilahiannya. Saya pikir kita nggak pernah bergairah, bukan, untuk mau melepas ya harga diri kita. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu. Itulah sebab besar cinta kasihnya. Bukan saja ketika dia mati di atas kayu salib. Saya pikir banyak kali orang bilang kan kasih Allah sudah terbukti ketika dia mati di salib gitu kan. Menurut saya itu sangat ironis sebetulnya dalam pengertian. Loh, sebelum disalib emangnya kita nggak tahu. Betul, kasih itu kita lihat di atas kayu salib. Tapi kita harus mampu melihat kasih itu sebelum salib itu. Ketika dia mau menjadi manusia. Dia meninggalkan kealahannya. Apa itu kalau bukan kasih yang besar itu? Kalau nggak ada itu, alasan apa untuk mau seperti itu? Tidak ada. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia adalah sesuatu hal yang sangat amat luar biasa, sesuatu yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Yesus menjadi manusia, ya. Jadi dia Allah yang menjadi manusia. Ia sudah mengosongkan dirinya. Nah, aspek yang kedua yang bisa kita lihat di dalam inkarnasi, maka kita menemukan sebetulnya satu titik antara prainkarnasi dan inkarnasi itu sendiri. Prainkarnasi yaitu sebelum dia berinkarnasi, yang tadi kita sudah sebut, dia adalah Allah yang setara dengan Allah. Nah, kemudian dia inkarnasi menjadi sama dengan manusia. Maka ada sebuah lompatan yang sangat dahsyat. Dia sang pencipta manusia menjadi sama dengan manusia yang dicipta. Nah, ini kemudian muncul problem lagi. Sehingga kemudian saudara-saudara di Saksi Yehova misalnya menyebut Yesus itu bukan pencipta tetapi ciptaan.
Ya, padahal dengan jelas dia berkata tidak ada apapun yang jadi kalau bukan karena dia. Nanti akan kita bahas itu, Yesus sang pencipta. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, di sini lagi-lagi kita menemukan kegagalan orang Kristen untuk memahami secara lengkap hakikat Yesus Kristus Tuhan, bahwa dia adalah kekal, dia sang pencipta itu. Bahwa dia menjadi manusia ciptaan, betul, tapi dalam kerelaan kehendaknya. Tapi bukan dia adalah ciptaan sejak dulunya, bukan. Itu sebab dikatakan dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Ada beberapa hal coba usaha membantah tentang Yesus menjadi manusia, tentang mengosongkan diri sebagai hal yang biasa, lalu menyebut Yesus itu selevel malaikat. Tetapi amat sangat disayangkan, argumennya amat sangat lemah. Ya, terlalu lari dan mengada-ada. Lupa kalau Yesus pernah sesaat lebih rendah dari malaikat, yaitu pada waktu dia disalibkan. Ya, padahal dia di atas malaikat. Nah, jadi perubahan posisi itu menunjukkan bahwa memang dia bukan malaikat, dia lebih dari malaikat. Tetapi ketika disalib, ia terhina dan berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Sesaat dia lebih rendah dari malaikat. Nah, jadi dia bukan malaikat sekali lagi, tapi dia pencipta. Dia di atas malaikat. Dia menciptakan segala sesuatu yang terlihat dan tidak terlihat. Itu jelas di Kolose pasal pertama 15, 16, 17. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi menjadi sebuah pemahaman yang besar bagi kita. Bagaimana Allah menjadi manusia. Dan inkarnasi menjadi sebuah pemahaman yang besar bagi kita, bagaimana pergerakan dari pra-inkarnasi ke inkarnasi itu sendiri. Nah, ini menjadi menarik. Nah, oleh karena itu, ketika dia berinkarnasi, ia rela menjadi ciptaan, ia rela ada diproses di dalam rahim seorang ibu yang bernama Maria, sehingga Yesus disebut anak Maria, tetapi Maria sendiri menyapa dia sebagai sang Tuhan yang hebat itu, ya. Elizabeth berkata terhadap bayi itu, Tuhanku, yang sudah dengan jelas menunjukkan betapa keunggulan dari bayi Yesus yang memang adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi yang menjadi luar biasa adalah Allah menjadi manusia itu kan sebetulnya bisa saja, Allah kok, siapa yang bisa menahan dia jadi manusia? Iya kan? Tapi yang persoalannya kok dia mau, itu yang jadi masalah. Padahal itu kan menjadi manusia lebih hina, penuh dengan dosa. Oleh karena itu ketika inkarnasi yang kita katakan tadi sebagai besar gambaran kasih Kristus itu sangat amat mengagumkan, saudaraku. Kalau dipahami dengan cara yang jeli, yang tepat, tidak dulu berburuk sangka dan bercuriga ria, tetapi mengerti dengan penuh, maka patutlah kita akan bersyukur terhadap apa yang ada itu. Nah, oleh karena itulah yang dilakukannya di dalam inkarnasi menjadi daging dan darah tadi, ini perlu untuk kita pahami sama-sama. Nah, di sini kita masuk kepada poin yang berikut, poin yang ketiga. Inkarnasi menjadi manusia tadi itu bukan manusia jadi-jadian. Saudara pernah dengar istilah bukan? Dan kita tahu itu apa istilah babi ngepet misalnya ya. Kalau kita ngeliat babi itu gesek-gesek rumah orang, katanya isi harta rumah orang itu hilang, pindah ke si babi ini atau ke sarangnya atau ke rumahnya. Nah, babi yang kita lihat babi itu sebetulnya babi ngepet, namanya apa? Babi jadi-jadian. Itu orangnya jadi babi, nanti balik lagi jadi orang lagi. Lalu katanya kalau sempat diterangin lampu, apalagi tombak lagi jadi babi, kedebuk kena, ya matilah orang itu, nanti akan berubah. Atau lampu yang ditinggalkan, katanya ceritanya kan begitu ada lilin yang menyala atau lampu menyala, kalau itu kita temukan, kita tiup, maka dia akan tetap jadi babi, nggak balik-balik jadi manusia. Itu ceritanya. Tetapi saya mau mengatakan intinya adalah babi ngepet adalah babi jadi-jadian yang bukan babi sebenarnya. Tetapi menjadi manusia inkarnasi adalah Yesus menjadi manusia yang sebenarnya. Nah, itu sebab saya katakan tadi, dia dikandung 9 bulan 10 hari di dalam perut rahim Maria. Ia rela untuk hal itu. Tetapi memang dia Allah, maka dia bukan lahir dari perkawinan manusia. Nah, ini yang menarik saudara yang kekasih, ya. Tetapi dia ada karena kehendaknya dan dia tidak butuh manusia untuk itu. Tetapi dia rela. Namun kalau dia hasil hubungan manusia, yaitu Yusuf dan Maria, maka Yesus akan menjadi manusia sama dengan yang lainnya, yaitu manusia yang berdosa.
Karena semua manusia berdosa. Manusia berdosa, turunannya berdosa. Lah, Maria orang berdosa. Berdosa. Kalau begitu turunannya Yesus berdosa dong. Tidak. Karena apa? Karena Yesus dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Ini menjadi penting untuk kita pahami sama-sama. Nah, di sini menarik sekali saudara yang kekasih ketika kita memikirkan bagian-bagian seperti ini. Ya, beberapa waktu yang lalu ada rame-rame geger-geger begitu ya, BB sana sini. Katanya ditemukan kromosomnya Yesus itu ternyata perempuan semua, nggak ada lakinya. Ajaib kan begitu ya. Terus orang Kristen bilang hebat, luar biasa. Bagi saya kok lucu sekali ya. Bagi saya itu keanehan yang Tuhan sendiri tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Ya, manusia kan mengandung kromosom laki dan perempuan, ketemu sel telur dan sperma kan begitu. Tetapi Yesus bukan itu, karena dia bukan dari pernikahan laki-laki dan perempuan. Kalau dikatakan ada kromosom perempuan, berarti dari sel telur. Bagaimana sel telur itu bisa berbuah? Kalau dibuahi juga oleh Roh Kudus, berarti ada benih dosa dari sel telur itu, bukan? Nah, kadangkala orang cuma melihat, oh ini ajaib, ini hebat, tapi tidak melihat dampak teologisnya, tidak melihat logika teologinya. Karena itu orang Kristen seringkali paling mudah copy paste BB lalu kirim ke tempat lain tanpa mikir. Akhirnya kita menyebarkan kesesatan yang mengerikan. Ingat, nggak ada hebatnya kalau dia dari kromosom perempuan lalu saudara mau sebut itu ajaib. Karena pertama saudara akan ditertawakan secara medis, dan yang kedua secara teologis. Emang sel telur Maria tidak dosa? Dalam konteks dosa turunan itu, ya dosa juga dong. Jadi bagaimana Yesus ada dari sel telur, dari sperma? Bukan, maka dikatakan dia dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Tapi dari kuasa Roh Kudus pun dia rela untuk 9 bulan 10 hari di sana. Itu yang membingungkan, karena sebetulnya dia bisa langsung. Saudara tidak perlu bingung dan berkata, bagaimana mungkin kalau nggak ada sel telurnya, nggak ada spermanya jadi manusia? Saudara lagi mau bicara apa ini? Kita lagi bicara Allah, kuasa Roh Kudus, Allah yang hidup. Masa iya dia tidak bisa? Tetapi ketika dia bisa sekejap, namun melakukannya 9 bulan 10 hari, itu ajaib, itu rela, itu kasih. Jadi mana yang logika-logika yang tepat dulu itu kita mesti perhatikan. Sehingga kita tidak asal bunyi, asal kagum, tapi yang kita kagumi atau yang kita banggakan justru aib yang memalukan. Itu akan menjadi sangat menyedihkan. Jangan. Nah, jadi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi harus kita pahami dalam keutuhan yang luar biasa. Ini bukan pertemuan sel telur dengan sperma atau sel telur yang berbuah, bukan. Ini bicara tentang kuasa Roh Kudus, ya, yang kemudian ada dan membuat Maria mengandung bayi Yesus yang kudus, karena bukan pertemuan dari kehendak laki-laki dan perempuan, ataupun dia tidak ada hanya karena sel telur ataupun sperma sepihak misalnya. Bukan. Tetapi karena kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena dia harus kudus. Dia manusia yang kudus. Supaya apa? Supaya dia bisa menebus manusia yang berdosa, yang semua sudah jatuh dalam dosa. Itu sebab orang Kristen percaya bayi lahir pun sudah terhisap dari dosa. Anak monyet, ya monyet. Nggak pernah nggak monyet. Kan begitu. Anak manusia berdosa, ya manusia berdosa. Ya nggak pernah nggak manusia berdosa. Nah, ini yang harus kita sadari hakikatnya dulu. Ya, saya suka ada satu lagu dulu kan, pohon kedondong berbiji, apa itu dulu? Ya, aku begini kau begitu misalnya kan. Jadi apa, kita tidak daun sirih berbuah apalah, saya lupa ya. Artinya tidak boleh lah pohon kedondong buahnya melon, atau pohon sirih buahnya kenari misalnya, kan nggak bisa ya. Kalau pohon sirih ya buahnya ya daun sirih itulah. Kalau pohon kedondong ya buahnya kedondong itulah. Itu kan logika sederhana banget begitu ya. Begitulah manusia berdosa, lahirnya manusia berdosa. Tinggal terserah Anda menurut Anda manusia itu nggak berdosa. Kalau manusia tidak berdosa berarti berpotensi ada manusia yang tidak berdosa di kolong langit ini. Tapi satu pun nggak. Masa sih satu dari sekian miliar orang semuanya gagal? Itu karena memang sudah berdosa dan tidak bisa menghindar dari dosa. Sehingga pertambahan usia hanyalah perwujudan fisik besar dewasa untuk semakin mandiri dalam tanda petik berbuat dosanya. Ya, maka sejak anak-anak itu sudah bikin dosa. Tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, anak-anak kita sudah ada di sana. Nah, itu pengaruh daripada dosa yang tidak bisa dihentikan itu. Nah, Yesus tidak ada di situ. Yesus tidak terlibat di situ. Dia menjadi bayi yang tidak berdosa. Dia menjadi bayi yang kudus karena dikandung oleh Roh Kudus.
Tetapi dia harus menjadi manusia karena dia akan menanggung dosa manusia. Dia harus menjadi manusia yang dikorbankan, yang dihukum oleh murka Allah. Sehingga Adam yang jatuh berbuat dosa, Yesus Kristus menebus menanggung hukuman. Kalau Adam dihukum, ya mati semualah manusia. Yesus menanggungnya, maka matilah Yesus, tetapi hiduplah kita. Puji Tuhan. Sehingga saudara yang kekasih, inkarnasi Yesus Kristus harus dipahami dengan jeli, dengan tepat, dengan benar. Dan itu akan menolong kita untuk mengerti kebenaran itu sepenuhnya, seutuhnya. Ini menjadi amat sangat menarik. Sehingga di dalam bagian seperti itu, kita boleh bertumbuh dalam kebenaran yang penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Hidup memuliakan namanya, hidup melakukan apa yang dia mau. Betapa amat sangat menyenangkannya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan itu, pikirkanlah itu, lakukanlah itu dalam kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa hidup memuliakan nama dia. Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, ia memilih jalan yang luar biasa dengan meninggalkan keilahian, mengosongkan dirinya. Dari pra-inkarnasi ke inkarnasi, dia melakukan sebuah penyeberangan yang dahsyat di sana. Dan ketika dia menjadi manusia, manusia yang kudus bukan karena sperma ataupun sel telur, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Tetapi ia manusia karena ada di dalam rahim dan dikandung 9 bulan 10 hari. Artinya ia rela untuk hidup secara utuh di dalam dunia, tetapi tidak terisap dalam dosa, sehingga memang dialah satu-satunya juru selamat penebus dosa yang mungkin bisa penuh, sempurna, memenuhi syarat untuk menjadi penebus dosa. Karena manusia kan tidak berdosa, bikin dosa mati. Kalau mau tebus berarti kan mestinya yang tidak bikin dosa dimatiin kan gitu kan. Kalau yang bikin dosa dimatiin itu hukumnya penuh, selesai namanya. Tapi kalau penebusan mesti kembali dong. Siapa? Nggak ada. Maka nggak ada manusia. Nah, Yesus yang ada. Itu sebab dia berinkarnasi menjadi manusia. Nah, biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Dan saya harap pemahaman pengenalan seperti ini makin memperteguh kita untuk kita makin kuat dalam pemahaman iman kita akan Tuhan kita. Dan kita bersyukur untuk Yesus Kristus Tuhan itu. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Tuhan menolong kita untuk bertumbuh dan melayani dia. Percaya padanya, menyerahkan hidup penuh ke dalam tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ketika kami belajar mengerti kehendak-Mu, mengenal diri-Mu, tersentaklah kami. Betapa ajaibnya Engkau, karena memang itulah Engkau Allah yang jadi manusia. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk semuanya. Terus tolong tuntun pimpin kami. Makin hari makin mengenal-Mu, tahap demi tahap, bertumbuh untuk puji hormat nama-Mu, memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan seluruh program pelayanan kami lewat media, baik radio, televisi, cetak, Reformata online maupun Reformata audio streaming. Tuhan tolong tuntun pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.